Selamat pagi anak-anak, hari ini kita lanjut ke materi tema 4, muatan bahasa Indonesia, tentang rumah bersih dan rumah sehat. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan sehat dan lingkungan kotor. Oke, jadi di gambar ini Ibu sudah menampilkan perbedaan antara lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Lingkungan yang bersih, jadi tersedia tempat sampah, di mana orang di sana membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, tidak ada sampah berserakan. Sedangkan pada lingkungan kotor, seperti kalian amati, di sini ada tempat sampah, tapi sampah-sampahnya berserakan di sekitar tempat sampah. Nah, ini adalah ciri-ciri lingkungan yang kotor. Oke, lanjut ke lingkungan sehat. Ciri-ciri lingkungan sehat atau rumah yang sehat adalah yang pertama, bebas dari sampah. Yang kedua, air yang tersedia bersih. Yang ketiga, sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Dan yang keempat, wajib memiliki ventilasi udara. Apa itu ventilasi udara? Ventilasi udara adalah tempat keluar masuknya udara sehingga rumah tidak terasa pengap dan tetap segar. Nah, contoh ventilasi udara di rumah itu ada pintu, jendela, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan ada dua gambar. Gambar yang di atas adalah anak-anak sedang membersihkan rumahnya ya. Jadi dimulai dari kamarnya dibersihkan dengan cara menyapu, mengepel, mengelap, dan lain sebagainya. Kemudian yang gambar di bawah di sini ada contoh anak yang sedang membuka jendela. Berarti wajib kalian setiap pagi itu harus dibuka jendelanya agar udara dapat keluar dan masuk. Oke, lanjut ke ciri-ciri lingkungan kotor. Untuk lingkungan kotor, ciri-ciri yang pertama yaitu sampah berserakan. Nah, ketika sampah berserakan, itu menyebabkan banyak hewan bersarang, misalnya kecoa, tikus, nyamuk, dan lalat. Kemudian, ciri lingkungan kotor yang kedua yaitu selokan atau saluran air yang terdapat di sekitar rumah tersumbat. Ketika selokan tersumbat, maka apa yang terjadi? Bibit penyakit, jadi beberapa bakteri, beberapa hewan, itu akan bertelur di atau bersarang di genangan air tersebut, sehingga mengakibatkan penyakit ya, banyak penyakit. Oke, contohnya lalat yang hinggap di makanan itu bisa menyebabkan diare ketika kita mengkonsumsi makanan yang dihinggapi lalat. Yang kedua, tikus dapat membawa penyakit pes ya. Nah, penyakit pes ini termasuk penyakit yang mematikan ya. Jadi, ciri-cirinya diawali dengan infeksi. Jadi, kuku-kuku, ujung kukunya itu mulai menghitam ya. Oke, selanjutnya ada nyamuk pembawa virus dengue ya. Jadi, virus dengue itu adalah penyebab demam berdarah. Oke, lanjut ke pencemaran atau Oke, lanjut ke pencemaran. Jadi, kosakata pencemaran itu sama artinya dengan polusi. Nah, pencemaran dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang pencemaran udara atau polusi udara. Polusi udara yaitu kondisi udara yang tidak sehat. Maksudnya apa? Udara yang kita hirup sehari-hari itu mengandung asap dan debu. Jadi itu termasuk salah satu contoh dari polusi udara. Nah, agar kalian terhindar dari polusi udara, apa yang kalian lakukan? Yaitu menggunakan masker ya. Jadi kalian wajib menggunakan masker ketika kalian memandang udara sudah mulai berkabut ya. Berkabut karena asap kendaraan. Kemudian, cara mencegah polusi udara yaitu dengan cara menanam banyak pohon. Nah, kemarin pada saat awal pembelajaran, pada saat tema 1, kegiatan piket, Ibu sudah
memberikan tugas untuk menanam pohon ya, dengan menggunakan barang bekas. Jadi, salah satu kegunaan pohon apa? Untuk menambah oksigen. Jadi, oksigen itu menghasilkan udara bersih untuk kita hirup. Oke. Oke, lanjut yang kedua, yaitu polusi air. Nah, polusi air itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kalian membuang limbah. Limbah itu sama kosakatanya dengan kata sisa. Jadi, kalau kalian pernah dengar kata limbah, berarti itu artinya sisa. Sisa dari misalnya limbah rumah tangga. Berarti sisa-sisa dari rumah tangga. Nah, polusi air itu disebabkan oleh yang pertama, membuang limbah atau sisa rumah tangga di sungai. Misalnya, membuang limbah deterjen ke sungai, membuang limbah sampah ke sungai. Nah, yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, sampah yang dibuang sembarangan itu akan menyumbat selokan atau saluran air. Akibatnya apa? Got jadinya, jadi saluran air tidak lancar sehingga menyebabkan banjir ya. Jadi pemicu banjir yaitu membuang sampah sembarangan. Oke, pencemaran yang ketiga yaitu polusi tanah. Polusi tanah sebagian besar diakibatkan oleh sampah. Sampah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Contoh sampah organik yaitu dedaunan, kayu, ranting, sisa makanan. Nah, untuk mengurangi limbah sampah organik, daun itu bisa dijadikan sebagai pupuk ya, jadi bermanfaat. Nah, yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik itu contohnya ada plastik, kertas, botol, dan kaca. Untuk mengurangi sampah anorganik, itu bisa dilakukan daur ulang atau recycle. Misalnya, tugas yang kemarin membuat pot bunga dari bahan bekas. Nah, sebagian siswa itu memanfaatkan botol plastik. Jadi botol plastik yang ukurannya 1 liter itu dipotong digunakan sebagai pot bunga. Nah, itu salah satu contoh dari daur ulang atau recycle. Oke, tadi kita sudah singgung tentang daur ulang. Jadi, untuk memanfaatkan barang yang tidak terpakai menjadi barang yang dapat digunakan kembali, itu merupakan pengertian dari kata daur ulang atau recycle. Nah, contohnya, jadi tadi sudah Ibu jelaskan pemanfaatan limbah botol menjadi vas bunga, pot bunga, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari daur ulang. Oke, jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat tempat sampah 3 warna ini? Nah, jadi misalnya kalian jalan-jalan ke lapangan puputan atau ke tempat umum yang lainnya. Kalian menemukan tempat sampah dengan 3 warna. Nah, ini kenapa berwarna-warni? Itu bukan semata-mata agar terlihat indah gitu ya, atau menambah nilai estetika. Nah, jadi warna berbeda pada tempat sampah itu tergantung jenis bahan yang dibuang ya. Jadi jangan kalian ketika kalian disuruh buang sampah daun, itu buangnya ke tempat yang berwarna merah. Nah, itu salah ya. Jadi mulai hari ini ketika kalian melihat tempat sampah 3 warna ini, buanglah sesuai dengan jenis sampahnya ya. Oke, yang pertama misalnya untuk untuk ini ya. Jadi untuk tempat sampah yang berwarna hijau, itu untuk sampah organik. Misalnya dedaunan, nasi basi, kemudian ada ranting, kayu, dan lainnya. Kemudian yang warna kuning, itu untuk sampah anorganik. Jadi anorganik itu sama dengan non-organik. Nah, jadi nanti barang-barang yang dibuang ini berupa kertas, botol minuman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sampah B3. Nah, tempat sampah berwarna merah ini untuk limbah bahan berbahaya dan beracun. Makanya namanya B3 ya. Jadi B3 itu kepanjangan dari bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, ketika kalian punya baterai jam yang nggak kepake, kemudian botol parfum,
botol obat nyamuk itu dibuangnya di sampah B3, agar pada saat sampai di bank sampah, itu gampang nanti petugas kebersihannya memilah ya. Jadi nanti kalian mulai hari ini nggak boleh buang sampah sembarangan. Ketika ketemu tempat sampah, jangan juga asal sembarangan naruh sampahnya, dicek. Oke, jadi ketika kalian bertemu tiga tempat sampah ini, misalnya kalian sedang membawa sampah plastik, jadi buangnya di tempat yang berwarna kuning, yaitu di tempat sampah anorganik atau non-organik. Oke, nah jadi sekian materi Ibu hari ini, muatan bahasa Indonesia tentang rumah bersih dan sehat. Nah, untuk soal, Ibu sudah kirim terpisah di Classroom. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa kembali.